Hai Beb, Hai, bagaimana kabarnya? puji Tuhan baik. Begini Beb, aku mau cerita Apa yang kamu tentang mau ceritakan? Yesus Kristus, dia adalah juru selamat dunia. Apa kamu pernah mendengarnya? Aku pernah dengar, tapi aku tidak terlalu paham. Kenapa kamu bilang dia juru selamat? Nah, oke, aku jelaskan sedikit ya. Kita semua sebagai manusia telah berdosa. Alkitab bilang di Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu memisahkan kita dari Allah. Nah, dan upah dosa adalah maut. Seperti yang tertulis di Roma 6:23, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi kabar baiknya adalah Yesus mengasihi kita begitu besar sehingga dia mengirimkan anaknya Yesus untuk menyelamatkan kita. Jadi dosa itu hal yang serius ya. Tapi apa maksudnya Yesus menyelamatkan kita dari dosa? Betul. Dosa itu sangat serius loh, Bet. Dosa membuat kita tidak layak berada di hadapan Allah. Tapi Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib, menggantikan kita. Coba kita lihat di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, sebab beroleh hidup yang kekal. Nah, dengan percaya kepada Yesus, kita bisa menerima pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Jadi semua orang yang percaya itu akan diselamatkan. Iya, Bet, betul. Tapi bukan hanya percaya secara pikiran, melainkan percaya dengan hati dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Yesus berkata di Yohanes 14:6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tanpa Yesus kita bisa memiliki hubungan dengan Allah. Tapi kenapa Yesus harus mati? Kenapa tidak ada yang cara lain? Karena Allah itu adil dan kudus, Bet. Dosa harus dihukum, dan hukuman dosa adalah maut. Tapi karena kasihnya yang begitu besar, Yesus rela menanggung hukuman itu untuk kita. Di Ibrani 9 ayat 22 bilang, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, Yesus adalah anak domba Allah yang tak bercacat, korban sempurna untuk menebus dosa kita semua. Keren juga sih. Jadi Yesus ini benar-benar mengorbankan dirinya untuk kita semua. Tapi bagaimana aku bisa menerimanya dalam hidupku? Kamu hanya perlu percaya kepadanya dan sungguh-sungguh, Bet, mengakui dosa-dosamu dan menerima dia, Tuhan dan Juru Selamatmu. Nah, di dalam Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kamu juga bisa berdoa, minta Yesus masuk ke dalam hatimu dan memimpin hidupmu. Kedengarannya luar biasa. Tapi apa yang akan terjadi setelah aku menerima Yesus? Nah, setelah kamu menerima Yesus, hidupmu akan berubah. Kamu akan merasakan damai sejahtera dan sukacita yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Roh Kudus akan tinggal dalam hatimu untuk membimbingmu. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kamu juga akan memiliki pengharapan hidup kekal di surga bersama Allah. Des, aku mau menerima Yesus. Tapi bagaimana aku harus bisa berdoa? Puji Tuhan, kamu bisa mengucapkan doa seperti ini yang dengan tulus dan hati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, aku menyadari bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai juru selamatku. Aku percaya bahwa Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku dan bangkit dari kematian untuk memberi hidup yang kekal. Aku menyerahkan hidupku kepadamu, Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam hatiku dan jadilah raja dalam hidupku. Bimbing aku agar dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Des, aku merasa ada yang berubah dalam hatiku setelah berdoa. Tapi apa yang aku harus lakukan selanjutnya? Puji Tuhan, Ibet, selamat datang dalam kerajaan Allah. Nah, langkah selanjutnya adalah mulai membaca Alkitab, berdoa setiap hari, supaya kamu semakin mengenal Tuhan Yesus.
Aku juga mau bisa membantu kamu untuk bergabung dengan komunitas gereja supaya kamu bisa bertumbuh dalam iman bersama saudara-saudara seiman. Dan ingat, Tuhan selalu ada bersama apapun yang terjadi. Terima kasih banyak ya Des, aku merasa bersyukur kamu mau membagikan cerita ini kepada saya. Sama-sama, Bet. Aku senang sekali bisa berbagi tentang Yesus. Kalau ada pertanyaan atau kamu butuh bantuan, aku selalu ada untukmu. Gini, Bet, sekarang setelah aku menjelaskan tentang siapa Yesus dan apa yang sudah dia lakukan untuk kita, aku ingin bertanya, apakah kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Ya, saya menerima. Aku mengerti, Bet, ini adalah keputusan besar. Aku menghargai kamu mau memberikannya dengan serius, tapi aku mau kamu tahu satu hal. Yesus tidak meminta kita untuk menjadi sempurna sebelum datang kepadanya. Dia menerima kita apa adanya. Dia berkata di Matius 11 ayat 28, "Marilah kepada aku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jika kamu merasa berat, ragu, dan bahkan tidak layak, itulah saat yang tepat untuk datang kepadanya. Dia yang memulihkan hidupmu dan menunjukkan jalannya." Amin Des, aku pada saat ini akan merasa sesuatu yang berbeda sekarang. Sekarang itu hatiku merasa ringan. Terima kasih ya. Puji Tuhan, Bet. Itu adalah sukacita dari Tuhan. Hari ini adalah awal dari hubungan yang indah antara kamu dan Tuhan Yesus. Ingat, kamu tidak sendirian. Tuhan selalu bersamamu. Dan aku juga akan mendukungmu dalam perjalanan imanmu. Terima kasih banyak Desi. Aku merasa hari ini sangat bersyukur karena kamu telah membagikan terbilang banyak cerita tentang firman untuk kali ini. Terima kasih ya. Aku juga bersyukur, Bet. Selamat datang dalam keluarga Allah. Mulai sekarang bacalah firman Tuhan setiap hari, berdoa dan cari komunitas atau di mana kamu bisa bertumbuh. Jika kamu butuh bantuan atau punya pertanyaan, aku selalu ada untukmu. Terima kasih Desi. Sama-sama.